وبرسوله الحق ينزل على رسوله والملائكة يكبرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para ustaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus buat guru kita Ketua DKM dari Kabupaten Pinere dari Kabupaten yang saya hormati guru kita Ustaz Muhammad Thohir, Ustaz Bunyanti, tokoh masyarakat, Bapak Mahasiswa, Ketua Lingkungan RW 11 dari Bapak Ahmad Yani, Bapak Isabudin, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf karena tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun insyaallah kita itu menjadi rasa hormat dan puji secara syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di masjid yang mulia ini dalam acara rutinitas yaitu kuliah subuh program dari Masjid Al-Fatihah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga selalu istiqomah menegakkan dan menjalankan syariat beliau, sunnah beliau, sehingga kita berharap bahwa nanti kita mendapatkan sama Islam dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara kita pada pagi hari ini mari kita buka dengan baca Quran surah Fatihah. Semoga dengan fadilah baca surah Fatihah Allah beri keberkahan dan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua pada pagi hari ini. Ala hadhihi aqwalakum bila tusalahat wa li Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini, Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Ahmad Saidi, nanti dilanjutkan dengan doa oleh Bapak Ustaz Muhammad Thohir, dan saya cukup sekian. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu alaihi. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ar-Rahmat ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati koordinator ngopi bareng yaitu Ustaz Muhammad Thohir, dan juga yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Jeruk
Beliau adalah pengasuh pondok pesantren. Nah ini yang saya lupa, yaitu Bapak Kiai Haji Rahmat, dan juga tua kita Bapak Haji Kamal, Bapak masih ada nggak teh? Mana teh? Saya. Terakhir, saya. Saya katanya. Berapa? Seminggu? Dua. Kayaknya kamu udah habis aja gitu. Oh ya, alhamdulillah Pak RW saya datang. Jadi saya mah RW saya datang, RT saya datang. Dan juga ibu-ibu yang alhamdulillah senantiasa berjibaku untuk mempersiapkan makanan, minuman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan berkah Bu ya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang penuh rahmat dan penuh kebahagiaan. Kenapa saya bilang penuh rahmat dan penuh kebahagiaan? Karena masjid ini tempatnya rahmat. Apa Pak? Masjid ini tempatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen cari rahmat, datang aja ke masjid. Itu banyak rahmat. Selamat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh lupa, saya hormati Ustaz Adi di belakang. Bertanya apa ke belakang sakit perut. Saya sering banget Pak kalau pagi ini biasa kita ke belakang, kemudian saya ke belakang sakit perut itu. Dan juga Bapak Saiful Ali, Haji Muhyiddin juga alhamdulillah menyediakan makanan pada pagi hari ini, dan juga Bapak Haji Amin, mudah-mudahan berkah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa umur kita semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Namun yang jelas jatahnya itu berkurang, gitu ya. Jadi umur kita bertambah, namun jatah kita berkurang. Dan kita sebagai manusia harusnya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan sama kita. Ingat gak dulu ketika waktu kecil kita gimana? Ingat Pak? Waktu kecil dulu. Kita cerewet, kita nangis, kita ingusan. Sekali-kali kita udah tua banget. Kalau orang 1 tahun kita tua banget. Ingat dulu waktu kecil. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, ya. Pertama itu dari apa? Dari nutfah. Nutfah. Itu percampuran antara air laki-laki sama air perempuan. Selama 40 hari campur, ya. Makanya kalau yang semua bibitnya bagus itu insya Allah itu gampang itu jadinya. Dan Allah udah ngizinin. Ada juga bibitnya dulu yang bagus, tapi Allah nggak ngizinin, kagak bakal bisa. Benar? Kalau kita lihat orang pengen subur pasti itu orang badannya gede, kekeh dia mah anak kecil. Orangnya kecil, begeng.
Anaknya banyak. Anaknya banyak. Allah ciptakan. Dari apa? Nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya itu disebut dengan namanya mud. Apa namanya? Alaq. Alaq. Segumpal dan proses tadi itu antara mani dan ovum itu muter itu, Pak. Tahu nggak muter? Muter dia bertemu ya, Haji Kamal ya. Muter-muter ketemu gitu ya, tergantung. Kadang ada yang putih, ada yang hitam, tergantung dari bibitnya biasanya begitu. 40 kemudian jadi apa? Jadi segumpal darah. Nah, kita tidak tahu. Habis itu baru 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira 40 dari 100 berapa? 100 berapa hari? 120 bahasanya 3 bulan. 4 bulan ya, 4 bulan. Makanya 4 bulan itu ada istilahnya kegiatan kita itu apa? Ya. Nah, yasinan 4 bulanan gitu kan. Gitu ya. Nah, ketika sudah terbentuk daging itu apa? Allah tiupkan itu roh. Gitu. Allah tiupkan roh jasad yang tadi sudah terbentuk, bentuknya juga apa? Masih kayak apa? Belum sempurna. Matanya juga belum ada masih. Pokoknya belum sempurna. Tapi Allah tiupkan roh di situ dan Allah tetapkan di antara yang ditetapkan di situ adalah masalah umur. Umur kita udah Allah tetapkan di situ. Dan juga masalah rizki. Rizki udah Allah tetapin ketika kita masih dalam perut kita. Kan belum ketahuan itu. Masih ada di situ belum ketahuan apa bisa keluar jadi atau enggak kan itu. Itu apa? Udah Allah tetapkan itu rizki. Ingat itu, Pak. Jadi sandaran bagi kita untuk apa? Untuk senantiasa dalam mencari rezeki itu di jalannya, gitu loh bahasanya. Jadi kalau yang bukan hak kita jangan diambil. Itu kalau yang bukan hak kita ambil, Pak, entah juga akan nggak kembali kepada kita itu. Dapat duit banyak Pak itu jutaan dia tiba-tiba apa? Sakit. Nah itu duit buat siapa? Sakit, kemudian dia datang ke dokter. Duit buat siapa itu? Oh, dokter. Dan hampir setiap saat ini kita membicarakan masalah rezeki ini. Di tempat Bang Yunus, siang, pagi, malam. Saya lihat orang-orang puasa, dia kagak puasa. Ini kagak puasa, Pak, benar. Ini bukan aneh. Saya bukan fitnah, yang benar. Tuh, kenyataan temennya bilang kenyataan, dia kan gojek juga gitu. Kenyataan itu nyari apa nih? Rezeki. Sampai dia bela-belanya dia kagak puasa. Mungkin kagak sholat kan. Suruh coba pas maghrib kira-kira ke masjid apa kagak doa. Kalau orang udah kagak nggak puasa, biasanya itu sholat tuh apa? Orang nggak puasa bulan Ramadan. Kira-kira sholatnya gimana tuh? Biasanya ngikut itu. Biasanya ngikut. Karena dia udah berani apa? Menentang Allah Subhanahu. Imam Ibnu Mansur mengatakan bahwasanya rezeki itu dibagi dua. Yang pertama rezeki yang kelihatan, yang kedua rezeki yang kagak kelihatan. Gitu loh, Pak. Kan kita selama ini yang kita anggap rezeki itu duit, betul? Jadi yang namanya rezeki itu bukan duit doang. Kita sehat itu rezeki. Anak rajin itu rezeki.
Istri rajin, istri cakep, istri jelek, istri tukang ngambek, rezeki. Alhamdulillah saya punya istri dan tukang ngambek. Bersyukur. Apa? Dengan adanya istri tukang ngambek, berarti kita apa? Uji nih kesabaran. Kita punya istri cakep, ujian nggak tuh? Ujian. Dan itu rezeki. Ujian apa? Coba. Rezeki cakep banyak nemenin Pak. Benar nggak? Ada orang istrinya cakep, lakinya jelek. Itulah. Ngapa sih jadi dia yang dapat gitu? Seakan-akan aku kagak rela. Dia kalah-kalin itu. Itu dari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ibnu Mansur menyatakan rezeki itu sifatnya ada dua, yang kelihatan sama yang kagak kelihatan. Yang itu. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan itu tadi tuh. Ya. Kita apa namanya? Yang kelihatan itu tadi kita dapat duit, kemudian apa namanya? Kita punya harta dan sebagainya kelihatan. Tapi yang kagak kelihatan rezeki apa Bang? Itu rezeki kayak kita itu ilmu nggak kelihatan. Ya. Itu juga apa? Rezeki. Jadi kita orang tua senantiasa berdoa, ya Allah saya menjadi orang begini, mudah-mudahan nanti anak saya nggak seperti saya, orang tuanya yang bodoh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir semua orang ditanya di sini pengen apa? Pengen rezekinya banyak dan berlimpah. Saya yakin kalau ditanya pengen jadi orang kaya orang miskin, masih kaya semua pengennya. Benar ya? Masih pengen orang kaya, Bang Belong pengen jadi orang kaya orang miskin. Banyak semuanya ditanya pengen apa? Ya, jadi orang. Bang, ya. Jadi rezeki itu ada yang kelihatan, ada yang kagak kelihatan. Banyak kan yang kagak kelihatan Pak itu rezeki. Dan itu patut apa? Patut kita syukuri. Dan kalau Allah sudah berikan rezeki amal kita, harus apa? Harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Termasuk kita datang kemari ini adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah baca dalam sebuah kitab Imam Ibnu Qayyim, gitu ya. Imam Ibnu Qayyim itu pernah nyatakan ternyata yang tadi itu rezeki yang Allah sudah tentukan itu, amal kita itu bisa seret datangnya sama kita. Apa seret Pak? Susah. Padahal Allah udah tentuin, tapi seret susah dapatnya. Imam Ibnu Qayyim itu menggaris bawahi berkaitan dengan masalah rezeki. Ya. Kan tadi rezeki itu ya ada yang gampang, ada yang susah. Nah sebab yang menyebabkan rezeki itu seret datang sama kita, yang pertama kata beliau, yang pertama adalah orang itu kan apa namanya rezeki seret datangnya sama kita itu gara-gara kita apa? Jarang bangun pagi. Makanya kata Rasulullah, naumatu subhi turisul faqra. Tidur pagi itu akan mewariskan kefakiran. Ternyata memang betul Pak. Habis sholat subuh itu kita kagak boleh tidur. Bahkan saya sering nonton TV itu dokter Dian atau dokter Amir. Jadi beliau mengatakan
kalau pengen sehat, habis subuh sampai terbit matahari itu jangan tidur, ya Pak. Habis sholat subuh sampai terbit matahari itu jangan tidur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa itu? Memberikan sinar dari atas itu. Allah berikan sinar apa? Sinar kesehatan, bahasanya gitu. Saya nggak paham. Jadi untuk apa? Untuk orang yang kagak tidur habis sholat subuh sampai terbit matahari, jangan tidur, usahakan. Tapi biasanya kita emang pernah, kalau misalnya kita itu biasa itu tidur jam 2 baru tidur, jam 3 baru tidur, itu habis sholat subuh kira-kira itu ngantuk apa gitu? Coba. Bahkan kadang gitu loh, malah seharian tidur itu masih ngantuk juga, karena emang kagak sehat. Jadi mungkin selama ini rezeki kita seret itu gara-gara apa? Di subuh. Jadi yang merasa kayaknya susah banget ini rezeki gitu ya. Ya Allah, dirobah. Robahnya apa? Habis sholat subuh jangan tidur. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Usahakan. Kemudian yang kedua, itu tadi ya. Yang pertama apa tadi? Kudu bangun Pak. Dan Rasulullah SAW pun pernah bersabda dan mendoakan apa? Umatnya yang bangun pagi. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik fi ummati. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku yang bangun pagi-pagi. Nah, kita yang bangun pagi-pagi ini didoakan oleh Rasulullah SAW. Semoga apa? Rizki yang tadi itu datang sama kita, rizkinya itu berkah. Apa sih berkah? Berkah itu bertambah kebaikannya gitu loh. Nambah kebaikan kita bertambah. Meskipun kita cuma ya kalau bahasa sekarang mungkin kayak kerja serabutan gitu ya, tapi berkah. Dengan apa dia? Laksanakan ibadah dengan baik. Zuhur asar dikerjakan asar, maghrib dikerjakan maghrib, isya dia kerjakan itu isya, subuh dia kerjakan, kagak pernah ketinggalan. Bahkan ada kawan kita dulu pernah saya salut di sini supir taksi itu ya. Dia kalau waktu pasti kemana? Udah bisa ngomong Pak. Nah itu yang dekat jalan kita terlambat sama dia, tinggalan sama dia. Dia orang mana-mana taksi di sana. Jadi pokoknya dia mah asal waktu. Ini contoh gitu. Asal waktu. Ya bodo amat itu mau datang pranking kan. Datang aja dia kembali. Salat Pak. Salat berjamaah. Karena emang godaan kita kemana? Pas kita lagi mau pulang dari rumah 11:30 mau pulang, kemana pulang? Mau sholat, zuhur di rumah jamaah, tiba-tiba aja bunyi gitu kan? Apa itu? Panggilan Pak, panggilan itu. Itu kira-kira nih, kalau misalnya ini diambil bakal gitu? Dari pagi belum dapat. Hah? Oh, betul. Diambil. Udah lah. Udah itu tujuan apa namanya? Tujuan Allah menguji kita tuh. Tapi yang namanya itu udah Allah tentukan. Mungkin kalau kita sholat tarifnya lebih dari itu, tapi kita kagak tahu Pak. Dasar Johor masih lama, ambil pincet gitu. Ngajarin kita jamaah. Jadi menghambat rezeki yang pertama adalah bangun jangan. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menghambat rezeki yang kedua adalah sedikit sholat, gitu loh. Sedikit sholat. Jadi dia sholat Pak, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Cuman apa? Sedikit. Habis nyampe dia kagak kopinya, dia kagak baknya, udah langsung orang doa dia kagak doa tuh. Orang doa dia kagak doa.
Emang sih sholat, tapi apa? Sholatnya itu nanti diperbanyak tuh, ya diperbanyak. Sholat wajib dan juga sholat lagi apa? Sholat duha, kemudian sholat tahajud dan lain sebagainya. Allah, insya Allah itu akan memperlancar rezeki. Kalau saya datang ke dukun Pak, ya, nggak usah datang minta. Orang dia malu kok minta malu jangan. Belakangan kagak laku-laku datang ya. Kalau ngopi-ngopi boleh, Ji. Kalau ngopi-ngopi boleh. Ngopi ya, dia datang biar apa? Biar rezekinya ya Allah dia sendiri miskin itu. Ya Maji, dia sendiri miskin. Apa ntar kita dapat itu rezeki? Agak berkah. Coba. Yang ketiga, jadi kedua apa? Dikit. Kemudian yang ketiga kata beliau, yang jadi hambat rezeki amal kita itu jelas bermales-malesan. Males itu Pak, hambat rezeki. Suruh kerja nggak mau, alasannya malas. Suruh dagang kagak mau, alasannya malas. Diajak takziah, ayo takziah agak mau, gara-gara mah coba kalau takziah, kira-kira makan pisang kan gitu? Udah pasti. Agak mah. Kemudian yang keempat kata beliau, yang bisa ngambat rezeki itu susah datang sama kita. Yang keempat itu apa? Khianat. Ya, dia dikasih amanah, dikasih jalanin. Itu apa? Bisa ngambat rezeki kita, Pak. Ayatul munafiqi salatun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada wa idza tumina khana. Ngomong sama bininya, Pak. Ngomong bininya, Pak. Nah, ini dapat aneh ini ntar buat pokoknya dia mau baik-baik ya. Habis itu apa? Itu duit itu diselewengin pertama deh. Buat sesuatu yang nggak baik. Nanti susah datangnya. Susah datangnya lagi tuh. Susah datangnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ingat, hambat rezeki mungkin selama ini susah, buat kita dagang susah gitu ya. Kita jadi supir ojol susah, nggak dapat. Itu tadi mungkin itu tadi. Dan itu jelas apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim yang pertama apa tadi? Penghambat rezeki. Tidur yang apa namanya subuh itu kayak bangun. Kemudian yang kedua ada sedikit salat, yang ketiga bermalas-malasan, kemudian yang keempat adalah khianat. Dengan kita hindari empat sifat ini, mudah-mudahan apa? Rezeki yang Allah berikan sama kita itu akan lancar. Amin ya robbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rezeki yang banyak yang halal kepada kita gunakan untuk kemaslahatan agama kita, yaitu agama Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man li 'abdihi yaghfiru ya Rahman ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyatuhum bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, iya Pak, depan Pak. Pindah ke depan.